وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kafiro kepada para donatur AMNI atas supportnya kepada para guru. Semoga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh para guru, tetapi untuk semua kalangan dimanapun berada. Dan kami berharap semoga kedepannya AMNI bisa menebar manfaat lebih luas lagi di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada AMNI yang sudah menyalurkan madu untuk guru sekolah Robani sebanyak 115 spesies madu. Semoga bisa menjadi jariah bagi para donatur dan juga bisa menjadi manfaat bagi guru-guru sekolah Robani sehingga selalu fit dalam mengajarnya. Hatur nuhun, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Liko Zoom. Kepada para peserta harap menyalakan kamera dan mematikan mikrofon. Siapkan alat tulis dan tidak mengetik di handphone yang Anda gunakan. Sesi tanya jawab akan dipandu moderator. Jangan lupa baca bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dengan segala rahmat dan hidayahnya. Kita dijumpakan kembali di Liko Zoom edisi 8 November 2021 yang insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di Liko Zoom dari Liko Zoom sebelumnya. Seperti itu, sahabat Liko Zoom. Sahabat Liko Zoom dimanapun Anda berada, patut kita syukuri perjumpaan kita pada hari ini dan saya ucapkan juga selamat datang kepada sahabat Liko Zoom yang baru bergabung di episode hari ini, episode ke-9 sepertinya. Sudah banyak episode kita lalui di Liko Zoom ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang baru bergabung pada kesempatan hari ini adalah bagian dari atau didatangkan Allah dari wasilahnya Bapak Ibu yang sudah datang dari sebelum-sebelumnya. Seperti itu, yang sudah mengajak gitu ya. Dan juga mengingatkan agenda dan juga bersama-sama mengagendakan bersama keluarga mungkin, bersama saudara-saudaranya untuk sama-sama menyimak Liko Zoom pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada Bapak Ibu sebagai perantaranya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, demi Allah jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang saja melalui perantaramu, itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan unta merah. Ya, sahabat Liko Zoom yang mengajak Bapak Ibu atau saudara-saudara yang bertemu baru bergabung hari ini, mudah-mudahan mendapatkan pahala lebih baik dari unta merah ya, dan semoga kebersamaan kita bisa terus berjalan sehingga Allah menguatkan kita dalam keistiqomahan insyaallah. Baik, terima kasih sahabat Liko Zoom yang masih bergabung dan saya Muhammad Muaz Fuadillah kembali menemani ruang Liko Zoom Bapak Ibu sekalian. Selain dari Liko Zoom atau dari Room Zoom ya, Bapak Ibu juga bisa mengakses kajian kita hari ini melalui YouTube Ustadz Nur Ihsan Jundullah dan juga Instagram. Ya, mungkin beberapa saat lagi kita akan sambung ke Instagram insyaallah. Baik, saya ingin menyapa teman-teman, sahabat-sahabat Liko Zoom yang sudah bergabung, luar biasa. Namun sebelumnya saya tidak bisa menyapa Bapak Ibu semua jika memang nama Bapak Ibu belum tercantum dengan sesuai seperti itu ya. Kita ingin Bapak Ibu yang tergabung di Liko Zoom atau melalui channel Zoom-nya itu bisa mengganti namanya atau menggunakan nama pribadinya underscore kotanya. Contoh misalkan Mulyono underscore Solo atau mungkin Satria underscore Cimahi misalkan seperti itu, atau Kalimantan dan lain sebagainya ya, sehingga saya bisa menyapa Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Baik, saya ingin sapa terlebih dahulu, boleh diperlihatkan dulu teman-teman kru, adakah dari Indonesia Timur mungkin saya ingin sapa? Ada? Pak Arifin ya, biasanya Pak Arifin Bupolo suka standby dan istiqomah terus di Liko Zoom kita, mudah-mudahan selalu istiqomah.
ya bersama Likozum, dan juga saya ingin menyapa bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang ada di Sumatera. Boleh saya lihat dulu ininya layarnya? Ya. Dari Jawa pastinya ya, dari Bandung, teman-teman di Bandung ya, yang juga dan sekitarnya ya, mungkin Semarang, Yogyakarta gitu ya, Surabaya mungkin seperti itu, dan juga teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir juga dari Kalimantan mungkin, atau Sulawesi, Makassar, Samarinda dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dimanapun Bapak Ibu berada yang menyimak dan juga terus mengikuti Likozum dari awal sampai akhir, mudah-mudahan Allah sehatkan ya. Di tengah mungkin cuaca Indonesia hari ini yang banyak berangin mungkin atau hujan gitu ya, semoga Allah tetap kuatkan diri kita untuk bisa sehat. Dengan kesehatan itu kita bisa istiqomah dalam beribadah insya Allah. Bapak Ibu sahabat Likozum dimanapun berada, saya ingin sampaikan bahwa Likozum selalu ya disupport oleh dua saudaranya gitu ya. Yang pertama adalah Amni, yang tadi sudah sempat kita lihat videonya dengan segala proyeknya ya, proyek amalnya, sehingga Bapak Ibu yang ingin bisa beramal melalui Amni bisa melalui portal sedekahrecehan.id ya. Bisa melalui sedekahrecehan.id. Kemudian yang kedua adalah disupport juga oleh Ma'had Quran Robani, yang tadi juga kita dengarkan salah satu santrinya telah membacakan ayat suci Al-Quran ya, untuk membuka perjumpaan kita di Likozum hari ini. Dan Ma'had Quran Robani juga membuka pendaftaran santri baru, program reguler 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Dan info lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa kunjungi Instagramnya @ma'hadquranrobani ya. Sekali lagi di Instagramnya @ma'hadquranrobani ya. Alhamdulillah, saya ingin sapa kembali, adakah dari luar negeri ya, luar biasa, ada Bandung, ada kemudian dari Balikpapan, Masya Allah, Purwakarta ya, kemudian juga dari Dangder, Dangder ya, daerah Dangder luar biasa juga bergabung, Tangerang juga bergabung, kemudian ya mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun berada tetap standby dan juga sehat selalu ya, untuk bisa istiqomah bersama Likozum. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali pembahasan Likozum kita hari ini. Insya Allah materi Likozum pada malam hari ini 8 November 2021 akan melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan manisnya iman. Kalau kemarin manisnya iman sesi kedua, dan insya Allah sesi ketiga akan kita lanjutkan hari ini gitu ya. Semoga tidak bosan karena memang pembahasannya sangat luas, sangat dalam ya, sehingga kita harus panjangkan episode setiap temanya agar kita dapat meresapi pemaknaan tentang manisnya iman seperti apa ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya, kita bisa lancar sinyalnya mungkin ya dimanapun berada, kemudian jaringan kita baik, kemudian kondisi lingkungan kita juga baik, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita di forum pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingin sapa terlebih dahulu ya Ustadz Ihsan yang menjadi pemateri kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik Pak Muaz. Muaz, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa insyaallah Ustadz. Alhamdulillah. Baik, sahabat Likozum dimanapun berada, tak panjang kalam lagi, kita akan simak, dengarkan pemaparan atau penjelasan atau pembahasan materi kita bersama tentang manisnya iman bersama Ustadz Nur Ihsan Junnullah. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ustadz Nur Ihsan. Dipersilakan. Kita sambut guru kita, Ustadz Nur Ihsan Junnullah, LC Al-Hafiz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu
teman-teman, sahabat semuanya, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan, kita bisa silaturahim. Ada yang melalui aplikasi Zoom, ya, ada yang lewat YouTube, ada juga yang di Instagram, ya. Alhamdulillah, kemudahan teknologi memudahkan kita silaturahim. Mudah-mudahan kuota kita semakin barokah, pulsa kita juga semakin bermanfaat, jadi pahala. Instagram kita juga mudah-mudahan jadi kebaikan, ya, jalan kebaikan. Yang nonton di YouTube juga mudah-mudahan YouTube-nya jadi saksi nanti di akhirat kita menggunakan teknologi untuk amal soleh, ya. Saya terima kasih pertama ke teman-teman yang sudah begitu luar biasa menyiapkan acara kita pada malam hari ini, majelis kita, kegiatan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Amni, untuk Ma'had Quran Robbani, untuk seluruh kru yang bertugas di studio ini, ya. Ada banyak teman-teman yang menemani saya di sini. Terima kasih. Juga yang ada di Zoom ini, terima kasih. Seperti biasa yang setia, Bapak Arif Bupolo, Masya Allah, dengan putrinya. Ada Bapak Haris, sehat-sehat selalu Pak Haris. Ibu Elih Solihat Bandung, Masya Allah. Ada Erdogan Turki, Masya Allah, Presiden Turki ikut dengan kita juga ini di Liko Zoom. Ada Bapak Yusuf di Bandung, ada Pak Hilman, Masya Allah. Ada banyak, ada siapa lagi ini ya? Ada Bapak Cecep, alhamdulillah. Pak Cecep, mudah-mudahan selalu sehat Pak Cecep di Subang, ya Pak Cecep. Ada Pak Arif Budi di Bojonegoro, ada Faruk Afif, ada Muzaki Abdullah yang begitu aktif di WhatsApp-nya, ada Ibu Setiawati, ada banyak, alhamdulillah, ya. Sampai saat ini sudah ada 204 partisipan. Insya Allah terus bertambah, ya. Sebagian ada di YouTube, sebagian ada di Instagram, insya Allah. Teman-teman yang ada di Instagram juga selamat bergabung. Untuk pertama kalinya kita coba live di Instagram. Sahabat yang Allah muliakan, teman-teman yang Allah muliakan, kita masih melanjutkan pembahasan tentang manisnya keimanan, ya. Ini manis yang direkomendasikan, ya. Kalau dokter wanti-wanti, kalau banyak manis nanti takutnya diabetes. Kalau ini insya Allah nggak aman, ya, manisnya aman insya Allah. Bapak Ibu sahabat yang Allah muliakan, pembahasan terakhir tentang manisnya keimanan atau orang-orang yang bisa merasakan manisnya keimanan, kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Mereka orang-orang yang, kata Rasulullah SAW, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Kemudian yang kedua, mereka orang-orang yang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang benci kembali kepada kekufuran. Yang keempat, orang yang banyak berzikir, orang yang tidak berlebihan dalam perkara yang mubah. Kemudian yang keenam, orang yang beribadah dengan ilmu, bersedekah dengan ikhlas, dan banyak membersihkan jiwa, banyak melakukan tazkiyah. Yang ketujuh, orang yang ridho Allah jadi Tuhannya, ridho Muhammad sebagai Rasul dan Nabinya, dan ridho Islam sebagai agamanya. Nah, di pertemuan terakhir kita membahas di poin yang kedua, ya. Di poin yang kedua. Nah, insya Allah kita akan masuk ke poin yang kedua. Orang yang merasakan manisnya keimanan, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang mencintai orang lain hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man sarrahu an yajida halawatal iman
falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang ingin mencicipi manisnya rasa iman, maka cintailah orang lain hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya karena hartanya saja, bukan karena punya uang saja, bukan karena punya jabatan saja, bukan karena ada rupanya saja, ya. Karena ganteng, karena cantik, karena punya posisi, karena punya duit, akhirnya kita suka, akhirnya kita cinta, akhirnya kita demen, akhirnya kita sayang. Karena gampang pudar, mudah hilang kalau cinta selain Allah. Kalau karena hartanya kurang, cintanya juga kurang. Kalau karena tahta, selama dia menjabat, kita jadi circle-nya, kita ada di kanan kirinya. Tapi kalau jabatan hilang, hilang juga cintanya, hilang juga kebersamaannya. Kalau karena rupa, menikah karena cantik, menikah karena ganteng, cintanya karena rupa. Kalau sudah sepuh, kalau sudah hilang kecantikannya, hilang kegantengannya, hilang kekuatan fisiknya, hilang juga cintanya. Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang karena Allah itu pasti akan abadi. Maka nalillahi fahuwa daim. Semua yang karena Allah pasti akan abadi. Beramal karena Allah pasti akan konsisten. Beramal karena Allah pasti akan istiqomah, ya. Kalau ngaji karena konsumsi, selama ada konsumsi, semangat ngaji. Tapi kalau nggak ada konsumsi, ya bisa tergadaikan, ya, semangat untuk ngajinya. Nah, begitu juga cinta. Kalau cinta karena selain Allah, hilang, pudar sumber cintanya, hilang juga cintanya, hilang juga cintanya. Nah, sahabat yang Allah muliakan, teman-teman Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ada beberapa ikhtiar kita menumbuhkan cinta ke sesama. Ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mencoba mengumpulkan beberapa panduan dari hadis, ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bagian dari kebaikan kita atau amal soleh kita. Yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini mencintai seseorang karena Allah. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuhu. Kata Nabi, kalau kalian mencintai seseorang, maka sampaikan rasa itu, kasih tahu orang tersebut bahwa kita suka, kita cinta. Ternyata sunnah, ya, mengekspresikan cinta. Idza ahabba ahadukum, kalau kalian cinta seseorang, mencintai saudaranya, falyu'limhu, kasih tahu saudaranya, annahu yuhibbuhu, bahwa dia cinta kepada saudaranya itu. Waktu Nabi lagi duduk, Nabi dengan para sahabat sedang duduk-duduk. Kemudian lewat salah seorang sahabat yang lain. Kata sahabat yang sedang duduk dengan Nabi, "Ya Rasulullah, lihat orang itu. Saya suka sama orang itu, ya Rasulullah. Dia itu orangnya soleh, dia itu orangnya baik, dia itu orangnya dermawan, dia itu orangnya ramah. Saya suka dengan akhlaknya, ya Rasulullah. Saya cinta orang itu." Kata Nabi, "Dia tahu nggak kalau Anda mencintainya? Pernah bilang nggak kalau kamu itu suka dengan orang tersebut?" Kata sahabat tadi, "Enggak, ya Rasulullah. Rasa itu saya pendam sendiri, ya, biar saya jadi pemuja rahasia saja, ya. Secret admirer, gitu ya Pak Cecep, ya, Pak Yusuf, ya. Jadi fans rahasia saja. Ya Rasulullah, saya jadi pecinta rahasia saja." Kata Nabi, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuhu." Jadi termasuk dari sunnah untuk mencintai seseorang karena Allah, kita mengucapkan kalimat cinta.
Pak Cecep, saya cinta Pak Cecep karena Allah. Walaupun kalau hari ini ya memang rada-rada was-was ya, kalau laki-laki mengucapkan cinta ke laki-laki lain, bisa ada sesuatu gitu ya. Cintanya karena Allah. Pak Arif, Pak Arifin, Pak Arif Bupolo, saya cinta karena Allah. Itu termasuk sunnah ya. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuhu. Nah, ini khusus untuk yang sudah berumah tangga, khusus yang sudah punya suami, khusus yang sudah punya istri. Siapa yang belum punya suami, siapa yang belum punya istri, boleh angkat tangan, kita doakan. Mudah-mudahan malam hari ini banyak yang mengaminkan ya. Mudah-mudahan segera dapat jodoh, mudah-mudahan dimudahkan perjodohannya ya. Kalau misalnya coba saya lihat siapa di antara partisipan yang sedang mencari jodoh ya, kita doakan mudah-mudahan. Oh masya Allah, ada yang komentar ya, amin insya Allah ya. Amin, mudah-mudahan Allah mudahkan ya perjodohannya, cepat dapat jodohnya. Kalau yang di video di kameranya dengan anak sepertinya nggak usah ikut-ikutan ya, insya Allah cukup dengan yang ada. Pak Arif Bupolo alhamdulillah sudah punya putra. Pak siapa lagi di sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan putranya soleh dan soleha insya Allah. Nah, sahabat yang Allah muliakan, Bapak Ibu, kalau ke teman-teman yang di Instagram juga ya, amin insya Allah, mudah-mudahan yang sedang menunggu pasangannya segera dipertemukan insya Allah ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sahabat yang Allah muliakan, kalau ke saudara saja sunnahnya itu menyampaikan rasa, apalagi ke pasangan kita, apalagi ke orang tua, apalagi ke anak. Mencintai anak karena Allah, salah satu bentuknya adalah menyampaikan, mengekspresikan rasa itu, membuat mereka tahu kalau kita cinta ke mereka, sayang ke mereka secara verbal. Jadi kadang apalagi kita yang laki-laki ya, saya dan kita yang laki-laki lah secara umum kadang kita susah untuk mengekspresikan cinta dengan kata ya, dengan kata. Kita mengucapkan kalimat I love you ya, saya cinta kepada istri kita. Yang belum punya istri senyum-senyum saja, yang sudah punya istri silahkan langsung praktekkan. Kalau istrinya ada di kanan, di kiri, atau yang sedang bersama dengan anak, bisikan kalimat cinta dan sayang di telinga anaknya. Nah sini, nah, Pak Arif Bupolo kalau tadi ada anaknya, panggil anaknya, bisikan di telinga anaknya. Nah, abi atau bapak atau ayah cinta, sayang banget sama Ananda. Ternyata itu salah satu bentuk sunnah Nabi dalam menyampaikan rasa. Mencintai seseorang karena Allah itu dengan menyampaikan rasa. Jangan sampai rasa itu ya cuman tersimpan dalam hati saja. Cukup Allah yang tahu bahwa saya mencintai anak saya. Enggak nyunah yang begitu. Sahabat Liqazum yang Allah muliakan, sunnahnya kalau cinta, sunnahnya kalau sayang, sunnahnya kalau suka, sampaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Uhibbukum fillah. Aku cinta kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi romantisnya juga romantis yang nyunnah ya, romantis yang berpahala. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuhu. Yuk yang mungkin masih belum terbiasa menyampaikan rasa kepada pasangannya, ke anaknya atau ke orang tuanya, ini sunnah yang bagus untuk kita aplikasikan ya. Mencintai seseorang karena Allah. Murid ke gurunya, guru ke muridnya, ke teman kita, ke rekan kerja kita, uhibbukum fillah. Aku cinta kalian karena Allah. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuhu. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sering disebut oleh Rasulullah ya, dan ada panggilan-panggilan yang begitu mesra dari Nabi untuk Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ada satu kejadian ini.
Amr bin As pulang dari perang Zatus Salasil. Nama perangnya perang Zatus Salasil atau perang Zatus Salasil itu perang rantai. Kaki musuh dirantai supaya nggak ada yang kabur, supaya mereka bisa tetap kompak, ya. Sehingga dinamakan perang Zatus Salasil. Singkat cerita, Amr bin As pulang ke Madinah, menang dalam peperangan. Di Madinah Rasulullah sedang kumpul dengan para sahabat, bersiap nyambut Amr bin As. Konferensi pers mungkin kalau bahasa kita hari ini ya. Datang Amr bin As, kemudian Amr bin As nanya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Amr bin As, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Sahabat Likozum, Bapak Ibu, teman-teman, faham konteksnya ya. Kenapa Amr bin As bertanya ke Rasulullah, siapa orang yang kau cintai ya Rasulullah? Dengan harapan semoga Rasulullah menjawab, engkau wahai Amr bin As, karena engkau pulang membawa kemenangan. Amr bin As cerdas ya, politisi. Tahu kapan waktunya bertanya yang tepat dan pertanyaan yang tepat. Kata Amr bin As, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cinta? Kira-kira apa jawaban Nabi? Kira-kira apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini dengan mudahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Aisyah. Yang paling saya cintai, orang yang paling saya cintai Aisyah, sambil nyebut nama gitu ya. Jadi ringan lisan Rasulullah untuk menyatakan, mengekspresikan rasa di depan para sahabatnya. Aisyah. Aisyah. Kata Amr bin As, bukan dari perempuan ya Rasulullah, dari laki-laki. Dari laki-laki. Siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Dengan harapan Rasulullah menjawab Amr bin As. Tapi kata Nabi, Abuha, bapaknya. Bapaknya Aisyah. Ini kalau bahasa kita hari ini ya, kalimat Rasulullah itu diterjemahkan, aku cinta mertuaku, kurang lebih begitulah ya. Karena bapaknya Siti Aisyah, mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Amr bin As, ya Abu Bakar ya Rasulullah, wajarlah kalau engkau mencintai Abu Bakar. Abu Bakar, siapalah Abu Bakar yang begitu istimewa? Thumma man ya Rasulullah, terus siapa lagi yang kau cintai? Kata Nabi, Umar. Umar, oke lah Umar ya, Umar. Setelah Umar siapa ya Rasulullah? Utsman. Setelah Utsman, Ali. Setelah Ali, Thalhah. Terus ditanya oleh Amr bin As, dan nama Amr bin As nggak keluar dari lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Amr bin As, sampai saya menghitung 20 nama disebutkan oleh Rasulullah yang dicintai, dan satu pun nama saya nggak keluar. Sampai akhirnya Amr bin As berhenti bertanya. Kata Amr bin As, saya akan diam, dan saya yakin sayalah orang ke-21. Jadi apa namanya? Karena kalau bertanya bisi khawatir yang disebut Rasulullah itu nama yang lain lagi. Nah, sahabat yang Allah muliakan, teman-teman, ternyata menyampaikan rasa, mengungkapkan cinta di depan umum, di depan publik, langsung kepada orangnya, termasuk bagian dari sunnah Nabi, bentuk mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah punya anak, panggil anaknya, atau sebelum tidur anaknya, kita peluk anak kita usap kepalanya, kita bisikan di telinga mereka, nak, bapak sayang, bapak cinta. Tidur yang nyenyak, mudah-mudahan mimpi ketemu Rasulullah. Sambil dicium keningnya, ini bentuk kita cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuhu. Yang kedua, kata Nabi, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan amalan yang kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai?
tebarkanlah salam di antara kalian. Ya, bertegur sapalah, saling mendoakan kebaikan dengan mengucapkan salam di antara kalian. Afsyus salama bainakum. Sahabat yang Allah muliakan, ini ada pendahuluan ya hadisnya, ada asbabul wurud. Ceritanya kata Rasulullah, awal hadisnya, lengkap hadisnya begini. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Hadisnya sahih, hadisnya jelas, kata Nabi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Apa cirinya, apa tandanya, apa permulaan kita beriman? Kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kalimat surga, kunci surga ya. Jadi nggak sembarangan nih kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat surga. Nah, sahabat Liqazum yang Allah muliakan, kemudian kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Masya Allah. Jadi ternyata masuk surga itu dengan iman, mau beriman itu dengan saling mencintai kepada sesama. Wala tu'minu hatta tahabbu. Jadi antara iman dengan cinta nggak bisa dilepaskan. Orang beriman itu hatinya penuh cinta. Orang beriman itu hatinya penuh rasa sayang. Orang beriman itu hatinya lembut. Orang beriman itu dia punya rasa untuk dibagikan kepada sesama. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Wala tu'minu hatta tahabbu. Maukah kalian aku tunjukkan amalan yang kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Apa amalan itu? Afsyus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Sahabat Liqazum yang Allah muliakan, yang di Instagram, yang di YouTube, yang di Zoom, insya Allah ke depan mungkin kita coba ekspansi di Facebook barangkali, di Twitter, di mana lagi, di TikTok. Saya tidak tahu kalau TikTok bisa live panjang atau enggak. Kita isi semua media sosial dengan kebaikan, insya Allah. Nah, sahabat Liqazum yang Allah muliakan, afsyus salam, menebarkan salam. Hari ini alhamdulillah ya, dengan bantuan teknologi menebarkan salam itu bukan hal yang sulit lagi ya, bukan hal yang susah. Broadcast menyapa, broadcast ya, mengucapkan salam itu bagian dari amal soleh kita, bagian dari tanda cinta kita kepada sesama, ke teman kita, ke saudara kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Afsyus salam bainakum. Sahabat Liqazum yang Allah muliakan, tentunya ini mungkin ya, yang termasuk saya juga boleh jadi, kadang kita itu masih belum terbiasa kalau menebarkan salam dengan utuh, dengan sempurna. Coba kalau kita ketemu, misalnya kalau saya ketemu dengan siapa di sini ya, yang belum kita mention, misalnya saya misalnya ketemu dengan dari Batam, ini ada Bapak Sayyid Ramadan, Masya Allah, dari Batam. Saya ketemu dengan beliau, atau saya ketemu dengan Bapak Aris dari Tasik ya, Pak Aris. Saya ketemu dengan Pak Aris atau Pak Yusuf, atau yang dari mana ini, Pak Hilman ya. Biasanya kalau kita ketemu atau saya ketemu, kadang salam kita itu pendek ya. Assalamualaikum Pak Cecep, Damang, MQ ya, MQ Ustadz dari Tasik ini Pak Arif. Assalamualaikum Pak Yusuf,
damang, hanya berhenti di situ. Assalamualaikum. Ini kebiasaan kita mungkin ya, yang boleh jadi perlu di-upgrade, perlu ditingkatkan. Jadi ada cerita Nabi sedang duduk dengan para sahabat, datang tamu, ya, datang sahabat yang lain, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum, kata Nabi 10. Kemudian datang tamu yang kedua, sahabat yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah, kata Nabi 20. Datang tamu yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi 30. Makin lengkap salam kita, makin banyak doa dan kebaikan yang kita sampaikan, makin banyak juga pahala yang kita dapatkan. Nah, kadang kita kalau salam ketemu dengan teman, ketemu langsung secara offline misalnya, Assalamualaikum Pak Arif, Assalamualaikum Pak Yusuf, Assalamualaikum Pak Cecep. Rasa-rasanya, mungkin saya saja ya, rasa-rasanya kita jarang kalau ketemu itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, damang Pak Cecep. Kecuali kalau di acara-acara formal, kecuali kalau misalnya di majelis taklim, di kajian, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mungkin yang perlu kita upgrade ya, saya dan kita semua. Kita mulai membiasakan menebarkan salam dengan utuh, dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian selamat, mudah-mudahan kalian disayang Allah, mudah-mudahan kalian semua, teman-teman semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan, keberkahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nanti dapat jawabannya juga pasti sempurna. Mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan disayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, ini yang kedua, menebarkan salam ya. Membuka komunikasi, ice breaking. Kata Nabi, kalau ada dua orang yang lagi musuhan, kalau ada dua orang yang lagi yang lagi konflik, lagi ribut, orang pertama yang mengucapkan salam adalah orang yang paling baik di antara mereka. Orang pertama yang mau menyapa, orang pertama yang mau mengucapkan salam, jadi orang yang paling baik di antara mereka. Misal kita dengan teman ya sudah 3 hari misalnya nggak sapa-sapaan, nggak ngobrol, nggak ada komunikasi sama sekali. Orang pertama yang mau kirim WA, ngechat, nelpon, kemudian mengucapkan salam, dia orang yang paling utama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Bahkan sahabat yang Allah muliakan, ini kalau kita mencoba ya, karena kalau Rasulullah itu dahsyat luar biasa, untuk diikuti 100% itu luar biasa, Masya Allah. Setidaknya kita mencoba ya, yang kita mampu kita coba. Kalau Nabi salam, kalau Nabi nyapa, kata para sahabat, matanya menatap mata yang diajak salam. Jadi nggak begini, Assalamualaikum ya. Matanya kemana, tangannya kemana. Jadi kalau bahasa sekarang apa? Eye contact mungkin ya. Jadi ada kontak mata dengan orang yang diajak salam. Ternyata itu sunnah Nabi. Itu kebiasaan Nabi. Kalau mengucapkan salam, kalau bertegur sapa, mata itu saling menatap. Ya, kalau sekarang mungkin saling menatap dengan video dibuka, ini juga salah satu kontak mata kita ya. Kecuali yang di Instagram mungkin nggak bisa, atau yang di YouTube. Yang kedua, kata para sahabat, beliau jadi orang pertama yang mengulurkan tangan. Misal kalau kita ketemu Rasulullah, kalau Pak Cecep ketemu Rasulullah, kalau Pak Arif ketemu Rasulullah, kata Nabi, kata sahabat, yang pertama mengulurkan tangan itu pasti Nabi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebayang ya, semua orang yang ketemu Rasulullah itu punya feeling yang sama, punya pengalaman yang sama. Kayaknya kita ini orang yang paling dicintai Nabi deh. Karena ketemu Nabi yang pertama mengulurkan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mata kita ditatap Nabi. Kemudian yang ketiga, kata para sahabat, dan wajah Nabi selalu penuh dengan senyum kalau ketemu sahabatnya, kalau sedang menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, kata para sahabat, kalau sudah salaman, kalau sudah musafahah, kalau sudah bergenggaman tangan, Nabi nggak akan melepaskan sampai yang diajak salamannya melepaskan tangan lebih dulu. Jadi kalau saya misalnya dengan Pak Arif salaman, kalau Pak Arif dengan Nabi salaman tangan, pegangan tangan, selama Pak Arif itu tidak melepaskan tangannya Nabi nggak akan melepaskan tangannya dulu. Dan ini ada keistimewaan tersendiri, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sedang bersalaman kemudian bermusafahah, bergenggaman tangan, ya, dosa di antara dua orang itu berguguran. Dosanya berguguran. Kalau hutang nggak berguguran ya. Kalau hutang tetap harus dibayar. Walaupun lama salamannya, hutang tetap harus dibayar. Tapi dosanya itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Yang ketiga, ini ketiga luar biasa, mencintai seseorang karena Allah dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai, kata Nabi. Bertukar hadiah termasuk sunnah Nabi. Jadi kita bungkus kado misalnya, masing-masing teman-teman kita juga bungkus kado, kemudian kita kumpulkan, sok silahkan ambil hadiah masing-masing, ambil hadiah yang kita mau. Tahabu, bertukar hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Sahabat yang Allah muliakan, ya, ada Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu majikannya Bilal, yang nyiksa Bilal, yang nyiksa Bilal, yang nimpa Bilal dengan batu, ya, yang nyiksa Bilal luar biasa. Anaknya namanya Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Salah satu sebab Sofwan itu masuk Islam karena Rasulullah banyak ngasih hadiah, banyak ngasih pemberian ke beliau. Kasih hadiah, kirim hadiah, kasih hadiah, kirim hadiah, kasih hadiah, kirim hadiah, sampai Sofwan itu nggak bisa menolak rasa cinta, susah nggak jatuh cinta, susah nggak jatuh cinta karena Rasulullah banyak ngasih. Tahabu. Sahabat Likozum yang Allah muliakan, kalau dalam zakat, ya, kita mengenal ada yang namanya golongan zakat itu wal mu'allafati qulubuhum. Ya. Ada fakir, ada miskin, ada amilin, ada mu'allafati qulubuhum. Apa itu mu'allafati qulubuhum? Orang yang hatinya mau diikat, orang yang hatinya mau disatukan, orang yang hatinya mau disentuh, orang yang hatinya itu mau diajak bareng-bareng. Wal mu'allafati qulubuhum. Jadi ternyata dalam uang zakat saja ada porsi untuk memberi supaya orang itu jatuh cinta kepada Islam, khususnya orang yang diharapkan bisa memberikan kekuatan kepada agama kita. Wal mu'allafati qulubuhum. Jadi ternyata memberi itu, bertukar hadiah itu bisa melahirkan rasa cinta, menjaga rasa cinta. Makin banyak memberi, makin banyak kita menebar cinta. Tahabu, saling bertukar hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Hadiahnya nggak perlu mewah-mewah, ya, nggak perlu mobil 1 miliar misalnya, saling tukar hadiah. Kalau mampu alhamdulillah, kalau enggak ya yang sederhana saja. Ya, saling tukar hadiah permen misalnya, martabak misalnya, cireng dan seterusnya. Saya nggak tahu kalau di Batam ada cireng atau enggak ya. Cireng kalau di Bandung ini banyak singkatan ya. Mungkin di Subang juga sama, banyak singkatan.
Aci digoreng jadi cireng gitu, aci dicolok jadi cilok, aci dicampur telur jadi cilor, dan seterusnya. Banyaklah ya jenis-jenis makanannya. Bertukar hadiah. Yang keempat, ya luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tips dan trik. Kata Nabi, zur ghibban tazdad hubban. Berkunjunglah dengan menjeda, maka akan bertambah rasa cinta. Jadi, Masya Allah, luar biasa ya. Rasulullah khabir, sangat dalam pengetahuan beliau tentang kejiwaan manusia. Manusia itu, kita itu cenderung kalau sering ketemu, ya, lu lagi, ya, ketemu lagi, kadang rasa itu nggak sama seperti biasa, seperti awal gitu ya. Kalau jarang ketemu atau ada jarak yang memisahkan, ya jarak itu melahirkan rindu, jarak itu melahirkan kangen, ya, jarak itu melahirkan cinta. Kalau walaupun kata pepatah begini, pepatah Sunda ini ya, piring mah moal pakai trok jeung nu jauh, kata orang Sunda. Piring itu tidak akan ketrok itu ya, beradu, bergesekan dengan yang jauh. Piring mah moal pakai trok jeung nu jauh. Piring itu nggak akan gesekan dengan yang jauh. Kalau kita ada gesekan, itu tanda kita sudah dekat. Tapi kalau terlalu sering gesekan, lama-lama kita jadi jauh. Zur ghibban tazdad hubban. Menjaga jarak dekat. Kalau sudah dekat ternyata ada gesekan makin parah, kita jaga jarak dulu. Kalau jaga jarak terlalu lama, bisa juga lepas nanti. Jadi kita berkunjung lagi. Zur ghibban tazdad hubban. Menjeda kunjungan akan menambah kecintaan. Jadi seminggu sekali ketemu, ya seperti likozum kita, supaya tidak bosan. Bayangkan kalau likozum setiap hari 5 kali. Hayo ya, terus-terusan likozum, pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya misalnya. Terus likozum. Saya yakin kuota kita juga akan habis, ya, internet juga akan habis, waktu kita akan kesedot gitu, dan lama-lama jadi bosan juga kalau terlalu sering. Sehari 5 kali. Sehingga kita coba ya sebulan 2 kali. Mudah-mudahan jarak waktu itu yang membuat kita jadi pengen ketemu lagi ya. Mudah-mudahan. Zur ghibban tazdad hubban. Memang ini dengan manusia ya. Beda kalau manusianya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita nggak akan mau berpisah dengan Nabi. Walaupun sebentar, pasti nggak akan mau. Kalau sesama manusia seperti kita, lama sedikit saja, itu sudah bosan. Ustaz, kalau bisa likozumnya jangan lebih dari jam 9 malam, kunaon, ngantuk, tunduh. Itu manusia, biasa, normal. Apalagi malam-malam, Senin malam, ya siang harinya sudah capek kerja, malam harinya kita ngaji. Itu memang luar biasa. Kalau manusia seperti itu biasa. Tapi kalau ke Allah, kalau ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lain lagi. Jangankan kita, jangankan manusia, Bapak Ibu sahabat likozum yang Allah muliakan, pohon saja, kita pernah cerita ya waktu itu ya, ada pohon korma yang biasanya jadi mimbarnya Rasulullah, jadi sandaran Rasulullah kalau ceramah, ditinggal sama Nabi karena ada sahabat yang bikin mimbar. Padahal nggak jauh, jarak antara mimbar baru dengan pohon korma itu jaraknya nggak jauh. Tapi apa yang terjadi? Kata para sahabat, kami mendengar tangisan seperti tangisan bayi. Datangnya persis dari pohon korma yang biasa jadi sandaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata pohon saja ditinggal sama Nabi baru sebentar bisa nangis. Itu pohon ya. Umar bin Khattab saja yang ditinggal Rasulullah, ditinggal Nabi,
Itu sampai marah-marah, kata Umar bin Khattab. Yang bilang Nabi meninggal dunia, saya puncit, saya penggal, saya bunuh, kata Umar bin Khattab. Jangan ada yang bilang Rasulullah sudah meninggal dunia. Saking nggak maunya ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kalau manusia biasa seperti kita tuh begini. Kalau dari jauh kelihatan wow, ya, wah luar biasa, glowing bahkan in the dark, ya, bersinar bahkan dalam kegelapan gitu. Tapi kalau sudah deket, kalau sudah sering berinteraksi, kalau kata orang Arab, pepatahnya begini, patah orang Arab, idza urifas sababu batulal ajabu. Kalau sudah tahu sebabnya, hilang kekagumannya. Kalau manusia biasa itu sering interaksi, itu akhirnya jadi tahu modalnya, tahu aslinya, dan turun akhirnya rasanya. Turun, manusia biasa begitu. Sebelumnya, sebelum menikah misalnya, calon pasangan itu wow luar biasa. Awal menikah wow luar biasa. Tahun pertama, kedua, ketiga wow. Dari wow berubah dan seterusnya. Tapi insya Allah, kalau karena Allah akan terus bertahan, insya Allah akan terus terjaga. Zur ghibban tazdad hubban. Jedaklah kunjungan, maka akan bertambah kecintaan. Nah, yang kelima, sahabat Likozum yang Allah muliakan, ini pentingnya menjaga diri kita dari kemaksiatan, baik maksiat yang zahir ataupun maksiat yang batin, baik dosa yang nampak atau dosa yang nggak nampak. Karena kata Nabi begini, ma tawaddathnan fillah fayufraqu bainahuma illa bidzanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Kalau ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian tiba-tiba dipisahkan oleh Allah, maka pasti itu karena salah satunya ada yang melakukan dosa, salah satunya ada yang berbuat dosa. Kalau tadinya akrab, tadinya bareng, tadinya baik, tadinya bagus, tadinya solid, tadinya guyub, tadinya ya solid luar biasa, tiba-tiba kemudian ada yang dipisahkan oleh Allah. Kata Nabi, bidzanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Tadinya bareng-bareng, kemudian dipisahkan sama Allah. Kenapa dipisahkan? Karena ada dosa yang dilakukan salah satu di antara mereka, baik dosanya zahir ataupun dosanya batin. Kalau dosa zahir, insya Allah jauh lebih mudah atau bisa kita antisipasi, karena kelihatan orang, dinasihati orang, diawasi orang. Yang paling berat itu kalau dosanya dosa yang batin, dosanya nggak kelihatan, tapi kita tahu itu dosa. Iri, hasad, dengki, suuzon, itu kan dosa semua, tapi dosanya nggak kelihatan sama orang lain, ya. Kalau ada dua orang, minimal dua, yang tadinya akur, yang tadinya solid, yang tadinya bareng-bareng, tiba-tiba kemudian dipisahkan oleh Allah, boleh jadi karena dosa yang dikerjakan oleh salah satunya. Salah satunya saja itu bisa dipisahkan, apalagi dua-duanya. Jadi ternyata sahabat Likozum yang Allah muliakan, teman-teman yang di Instagram juga, ya, ternyata dosa itu punya dampak soliditas, ya. Dosa itu punya dampak dalam kebersamaan. Kalau kebersamaan sudah mulai pudar, kalau soliditas sudah mulai luntur, kalau kekompakan sudah mulai hilang, boleh jadi ada dosa yang sudah dilakukan, baik dosa yang zahir ataupun dosa yang batin. Ma tawaddathnani fillahi fayufraqu bainahuma illa bidzanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Baik. Suaranya kurang jelas, ya. Sahabat Likozum yang Allah muliakan, kita lanjutkan, ya. Nah, ini luar biasa. Jadi pernah kita singgung juga sebelumnya, ya. Kecintaan kita ke saudara kita, ke teman kita, ke orang yang soleh,
ini bisa jadi jembatan kita masuk ke surga. Jembatan kita masuk ke surga. Kita sedikit ulang ya kisah ini, karena kalau saya tidak salah kita pernah singgung ini di 2 pertemuan sebelumnya kalau saya tidak salah. Datang seorang laki-laki ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian nanya, ya Rasulullah, hari kiamat kapan? Kata Rasulullah, ya Nabi nggak kasih jawaban tanggal sekian, bulan Ramadan, atau tahun 2021, jam sekian, nggak. Nabi nggak pernah menjawab pertanyaan hari kiamat kapan dengan menentukan waktu. Ya, jadi ini rumus nih, ini harus kita pegang. Semua waktu yang menyebutkan, semua yang menyebutkan kapan terjadinya hari kiamat, itu pasti mengada-ngada, itu pasti rajman bil ghaib, itu pasti menebak-nebak. Karena Nabi saja nggak pernah menjawab, karena Nabi saja nggak tahu kapan pastinya hari kiamat itu terjadi. Yang pasti hari Jumat, tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Jadi ada yang nanya, ditanya balik sama Nabi, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Kata Nabi, memang sudah punya persiapan apa? Madza a'dadta laha? Kata dia, ma a'dadtu laha min kathiri salatin wala saumin wala sadaqah. Ya Rasulullah, saya nggak punya banyak persiapan. Salat saya nggak banyak, saum saya juga nggak banyak, sedekah saya juga nggak banyak. Sahabat yang Allah muliakan, punten, mohon maaf ya. Ini jawaban yang banyak tafsirannya. Satu tafsirannya itu, boleh jadi orang ini tawadhu di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawadhunya bagaimana? Boleh jadi sholatnya banyak, boleh jadi saumnya banyak, boleh jadi sedekahnya banyak. Kalau dibandingkan dengan kita, ya dibandingkan dengan kita banyak. Tapi karena Nabi yang bertanya, ya Rasulullah, nggak banyak sholat saya, nggak banyak saum saya, nggak banyak sedekah saya. Ya. Jadi karena sedang bicara di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bandingannya dengan kita, ya, bandingannya dengan amal kita. Kalau dibandingkan dengan kita, boleh jadi jauh lebih banyak. Ini satu, tafsiran yang pertama. Nah, tafsiran yang kedua, boleh jadi memang kalau dibandingkan dengan sahabat yang lain, memang sedikit. Dibandingkan dengan Umar bin Khattab, dengan Abu Darda, misalnya dengan Abu Zar Al-Ghifari, boleh jadi mungkin sedikit. Ya, boleh jadi benar sedikit. Sehingga kata orang tadi, ya Rasulullah, salat saya nggak banyak, cuman yang wajib-wajibnya saja, yang sunnah nggak. Saum saya juga nggak banyak, cuman yang wajib-wajibnya saja. Kemudian sedekah saya juga cuman zakat saja. Tapi persiapan saya itu Gimana sekarang, suaranya sudah muncul? Alhamdulillah, sudah. Baik, hatur nuhun ya. Baik, hatur nuhun sahabat, teman-teman di Zoom. Jadi begini, kita ulangi ya. Khawatir tadi tidak jelas suaranya. Sahabat Liqazum yang Allah muliakan, teman-teman yang di YouTube ataupun yang di Instagram, kalau benar sahabat ini, orang ini, dia amalnya sedikit,
dan cinta ke Allah dan Rasul, kalau itu tafsirannya, kalau benar seperti itu tafsirannya, berarti ada kalanya ada orang yang amal zahirnya itu nggak kelihatan banyak, tapi Allah melihat hatinya itu punya amal yang besar luar biasa. Yang besar luar biasa. Hatinya penuh cinta kepada Allah, hatinya penuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara zahir tidak nampak amalan badannya. Kalau kita lihat hadisnya, ya, saya tidak punya banyak sholat, saya tidak punya banyak saum, saya tidak punya banyak sedekah, tapi saya cinta Allah dan Rasulnya. Ma a'dadtu laha min kathiri salatin wala saumin wala sadaqah walakinni uhibbullaha wa rasulah. Apa ibrah atau pelajaran hikmah yang bisa kita temukan atau yang bisa kita ambil dari hadis ini? Sahabat yang Allah muliakan, Bapak Ibu, teman-teman, ternyata ya, amal itu ada dua. Ada amalan hati, ada amalan fisik, dan dua-duanya sangat penting. Dua-duanya itu penting. Tapi kalau kita lihat di sini, ternyata ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengapresiasi amalan hati seseorang tanpa meninggalkan amalan fisiknya. Jadi hatinya penuh cinta, dia sholat tapi sholatnya nggak banyak. Hatinya penuh cinta, dia saum tapi saumnya nggak banyak. Hatinya penuh cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia sodakoh tapi sodakohnya nggak banyak. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Engkau akan bersama nanti di akhirat dengan orang yang engkau cintai. Anta ma'aman ahbabta. Sahabat yang Allah muliakan, kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, yang mendengar dialog ini, fama farihna bisyai'in farhana biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta fa ana uhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa in a'mal ya wa illa a'mal bimithli a'malihim wa illam a'mal bimithli a'malihim. Kata Anas bin Malik, saya senang sekali dengar Rasulullah menyebut orang itu di akhirat, di surga akan bersama dengan yang dia cinta, walaupun amalnya nggak sama. Ya, kata Anas bin Malik, saya cinta Rasulullah, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar, walaupun saya nggak beramal, saya nggak bisa beramal seperti mereka semua. Mudah-mudahan cinta ini jadi jembatan untuk kebersamaan di surga nanti. Jadi sahabat, teman-teman, pilih-pilih siapa yang kita suka, pilih-pilih siapa yang jadi fans kita, ya, siapa kita fans ke siapa, karena akhirnya kita akan dikumpulkan dengan fans kita nanti di akhirat. Kalau kita ngefans ke orang yang insya Allah diharapkan ya jadi ahli surga, mudah-mudahan kita keseret ke surga. Jadi misalnya begini, kalau saya cinta ke Bapak Arif Bupolo, ya, kalau saya cinta ke Bapak Khairul Anwar Semarang, dan ternyata Pak Khairul Anwar Semarang, ternyata beliau itu ahli surga, kecintaan saya kepada beliau itu jadi jaminan saya akan keseret ke surga juga dengan cinta, walaupun mungkin amal saya nggak sebanyak beliau. Ada Bapak Ibnu Hisham di Bandung misalnya, saya cinta ke Bapak Ibnu Hisham, saya suka ke akhlaknya beliau, saya suka ke luar biasaan kemampuan beliau, kesolehan beliau, walaupun saya nggak beramal seperti beliau, mudah-mudahan cinta saya kepada beliau itu jadi jembatan saya bersama beliau nanti di surga. Pak Cecep yang di Sumedang, yang di Subang, dengan kesolehannya,
dengan hafalan Qur'annya, dengan kebaikannya, dengan akhlaknya. Saya suka dengan Pak Cecep. Saya cinta sama Pak Cecep. Saya suka dengan akhlaknya Pak Cecep. Walaupun saya nggak seperti Pak Cecep dalam akhlaknya, walaupun saya nggak seperti Pak Cecep dalam ilmunya, walaupun saya nggak seperti Pak Cecep dalam amal solehnya, tapi cinta saya ke orang soleh seperti Pak Cecep, ini jadi jaminan saya akan dikumpulkan dengan Pak Cecep. Wajar kalau kata Anas bin Malik, paling bahagia mendengar hadis Nabi, sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta. Pilih-pilih siapa yang kita suka, pilih-pilih siapa yang kita cinta, karena akan kita bawa sampai ke surga. Mencintai seseorang karena Allah itu ternyata bukan hanya di dunia, dampaknya bahkan ke bawah sampai ke surga. Nah, sahabat yang Allah muliakan, kemudian kita lanjutkan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita satu doa yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa hafalkan doa ini ya. Doa cinta tanpa batas ya. Kalau disingkat jadi doa cinta tanpa batas, doa citata ya. Hadis sahih, salah satu doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Allahumma ya Allah, inni as'aluka hubbaka, aku memohon cintamu. Aku memohon aku bisa mencintaimu dan engkau juga mencintaiku. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah saya ingin mendapatkan cintamu. Wa hubba man ahabbaka, ya Allah kalau saya jatuh cinta, labuhkanlah cinta ini di dermaga orang-orang yang juga mencintaimu dan cinta orang yang mencintaimu ya. Teman-teman sahabat yang sudah punya pasangan, baca doa ini, mudah-mudahan pasangan kita juga jadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang belum punya, ya mudah-mudahan Allah pertemukan kita, mudah-mudahan kita jatuh cinta ke calon yang dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok mangga silahkan di capture, dihafalkan, dicatat ya, dibaca mulai malam ini sampai ke depan dan selamanya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka, ya Allah saya ingin mencintai orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, ya Allah saya pengen bisa mencintai amal soleh yang makin mendekatkan saya kepada cintamu. Misalnya apa? Ya Allah saya pengen cinta dengan ngaji, supaya dengan ngaji ini makin cinta kepadamu. Ya Allah saya pengen dikasih rasa cinta untuk mengajar anak kecil, supaya dengan mengajar ini makin dekat dengan cintamu. Ya Allah saya pengen dikasih cinta, apalagi banyak amal soleh ya, dalam sodakoh. Ya Allah saya pengen bersodakoh itu dengan cinta, saya pengen mencintai sodakoh karena sodakoh ini mendekatkan saya kepada cintamu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, mencintai seseorang karena Allah dalam doa kita, dalam hadiah kita, dalam pertemuan yang kita jeda, dalam tegur sapa kita, dan dalam banyak hal yang tadi kita sampaikan. Nah, sahabat Liqazum yang Allah muliakan ya, supaya tidak terlalu malam, kita akhiri dengan poin yang terakhir ya, poin yang ketiga insyaallah. Ini jadi poin terakhir kita. Yang ketiga, orang yang merasakan cinta, orang yang merasakan manisnya iman, orang yang punya pengalaman masa lalu yang buruk dan dia nggak mau mengulanginya lagi.
orang yang pernah punya masa lalu yang hitam, ya, dan dia nggak mau balik lagi ke masa itu. Dulu dia kafir, sekarang dia muslim, dan dia nggak mau balik lagi jadi orang kafir. Dulu dia tersesat, ya, dulu dia jadi pengguna narkotika atau narkoba misalnya, sekarang dia sudah insaf, berhenti, dan dia nggak mau balik lagi ke masa lalu. Orang-orang yang punya masa lalu yang pahit, punya masa lalu yang kelam, punya masa lalu yang jahiliyah, dan dia nggak mau balik lagi ke masa lalu, dia sudah hijrah, dia sudah pegang masa kini, dia nggak mau balik lagi ke masa lalu. Ini orang yang pasti akan merasakan manisnya keimanan. Ada cerita di Al-Quran tentang insafnya penyihir Fir'aun. Sahabat-sahabat nanti bisa lihat di surat Asy-Syu'ara kalau saya tidak salah ini, ya. Jadi sesaat sebelum adu sihir, adu tongkat dengan Nabi Musa, tukang sihir ini mereka dengan dengan gagahnya mereka minta imbalan, mengajukan proposal. Fir'aun, kalau kita menang lawan Musa, kita dapat apa nih? Wani piro nih. MOU-nya gimana? Kontraknya gimana nih kalau kita menang lawan Musa? Kita bakal dapat upah nggak? Kita bakal dapat imbalan nggak? Kata Fir'aun, oh iya jelas, na'am. Wa innakum idzal laminal muqarrabin. Bukan hanya harta, bahkan tahta kalian akan dapatkan. Kalian jadi orang dekat saya, kalian jadi circle saya, kalian jadi pejabat nanti. Singkat cerita, kata Nabi Musa, ayo kalau begitu kita mulai, lemparkan tongkat-tongkat kalian. Fa'alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi'izzati fir'aun inna lanahnul ghalibun. Dengan harga diri, dengan kemuliaan Fir'aun, dengan kekuasaan Fir'aun, kami benar-benar akan menang. Apa yang terjadi? Masya Allah, baru saja mereka pede, ya, dengan gagahnya mengatakan, dengan kekuasaan Fir'aun, dengan kemuliaan Fir'aun, kita pasti akan menang. Gak lama setelah itu, belum sehari, belum setahun, belum sebulan, tiba-tiba mereka sudah insaf, mereka sudah hijrah, mereka sudah taubat, dan mereka menyatakan masuk Islam. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Ahli sihir, tukang sihirnya Fir'aun itu tiba-tiba mereka sujud, tiba-tiba mereka kemudian beriman. Amanna birabbil alamin. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Sampai kata Fir'aun, kalian beriman sebelum saya izinkan. Kalau kalian mau beriman, kalau kalian mau mengganti ideologi, kalian harus dapat ACC dulu, izin dulu dari Fir'aun kalau mau pindah agama, kurang lebih begitu. Kata Fir'aun, kalau kalian gak berubah, kalau kalian lebih memilih bersama dengan Musa, ingat, tangan kalian akan saya putuskan, kaki kalian akan saya buntungkan, dan saya akan salib kalian semua. Apa kata penyihir Fir'aun? La dhair, inna ila rabbina munqalibun, inna natma'u ayyaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Fir'aun, kalau kamu ingin mengancam kami dengan siksaan, siksa kami, ya, silahkan, nggak ngefek, nggak mudorot, kami ingin diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Sahabat Likozum yang Allah muliakan, mereka baru beriman ke Nabi Musa itu bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun seperti kita. Tukang sihir baru beriman ke Nabi Musa mungkin 5 menit. Lempar tongkat, tongkatnya dimakan sama ular Nabi Musa, tiba-tiba mereka beriman. Baru 5 menit mereka beriman, sudah dapat ancaman dari Fir'aun bakal disiksa. Apa jawabannya? Nggak peduli mau disiksa, yang penting kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punten, mohon maaf, kalau kita beriman sudah berapa tahun? Kalau tukang sihir Fir'aun berimannya baru 5 menit, tapi ujiannya sudah disalib, dipotong tangan, dipotong kaki, dan mereka bertahan dalam keimanan. Mereka nggak mau kembali kufur, mereka nggak mau kembali jahiliyah, mereka nggak mau kembali murtad,
mereka nggak mau balik lagi ke masa lalunya walaupun mereka harus mengorbankan nyawa. Jadi perubahan keyakinannya sangat radikal walaupun cuma sekilas ya, walaupun cuma 5 menit peristiwa yang mengubah keimanannya. Nah, sahabat Likozum yang Allah muliakan, orang yang bisa bertahan dalam hijrahnya, orang yang bisa bertahan dalam taubatnya, orang yang bisa bertahan dalam amal solehnya, ya dia nggak mau kembali ke masa lalunya, dia berjuang untuk bertahan supaya nggak balik lagi kayak dulu. Orang ini pasti akan merasakan manisnya keimanan. Manisnya keimanan. Nah, sahabat Likozum yang Allah muliakan, ini 3 dari 7 ya orang-orang yang akan merasakan manisnya keimanan. Rasanya kita cukupkan saja untuk pembahasan manisnya keimanan ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan kita termasuk orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, bisa mereguk manisnya keimanan. Wallahu alam bisawab. Saya kembalikan lagi ke moderatornya Pak Muaz. Barangkali ada sesi tanya jawab atau ada yang ingin menambahkan, berkomentar, mengurangi, mengkali, membagi, mangga silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustadz Nur Ihsan Junullah yang sudah menyampaikan materinya. Luar biasa bahwa sampaikan salah satu bentuk cinta atau kita merasakan manisnya keimanan adalah kita tadi disampaikan oleh Ustadz Nur Ihsan Junullah adalah mencintai seorang karena Allah dengan segala tadi macam turunannya seperti itu. Ada mungkin menyampaikan rasa cinta, menebarkan salam, bertukar hadiah, kemudian menjeda kunjungan, dan juga kita juga tidak ingin kembali ke masa lalu yang buruk kita seperti itu. Dan saatnya kali ini adalah waktunya kita diskusi tanya jawab bagi sahabat Likozum yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan bisa menekan tombol raise hand-nya sehingga kita nanti bisa menyapa langsung. Untuk Bapak Ibu yang raise hand bisa langsung berinteraksi langsung dengan Ustadz. Ada juga yang ingin berinteraksi dengan melalui chat, silahkan yang akan kita bacakan beberapa saat lagi. Sambil menunggu yang raise hand, sahabat Likozum dan Ustadz Nur Ihsan Junullah, kita akan coba sapa terlebih dahulu dari chat room Zoom ya. Di sini ada Ibu Sri Meilani dari Bandung. Bismillah, Ustadz izin bertanya, apakah menulis menyampaikan salam di chatting pahalanya sama dengan mengucapkan salam ketika bertemu wajah? Dan bagaimana adabnya menuliskan kalimat salam di chatting? Karena seringkali banyak yang kalimat salamnya disingkat, misal ASSWR.WB seperti itu, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Likozum yang Allah muliakan, memang kemajuan teknologi hari ini sesuatu yang baru ya, yang boleh jadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu padanannya adalah saling kirim surat ya, saling kirim surat. Karena di zaman Rasulullah juga sudah ada kalau kirim surat, bahkan ke raja ya, ke penguasa saat itu. Jadi kalau melihat surat-surat yang pernah ditulis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada salah satu di antara surat itu yang salamnya misal begini, wassalamu ala manittaba'al huda, salam untuk yang mengikuti petunjuk dan kebenaran. Jadi antara salam yang kita ucapkan kalau ketemu dengan salam yang kita tuliskan dalam surat, dalam WA, dalam dalam messenger, dalam chattingan, insya Allah status hukumnya sama. Insya Allah status hukumnya sama. Tentu kalau memungkinkan untuk ketemu jauh lebih baik ya, karena akhirnya yang saya rasakan atau mungkin yang kita rasakan ya, pertemuan secara offline atau tatap muka itu punya ruh tersendiri, punya aura tersendiri ya. Kita juga merasakan ya, kajian, majelis taklim atau belajar mengajar, proses pendidikan, kalau dengan media, dengan tatap muka langsung itu ada ruh yang berbeda. Makanya ke depan mungkin insya Allah kita akan mencoba
agenda ini, kegiatan ini kita coba ada pertemuan offline-nya ya. Pertemuan offline-nya. Jadi namanya bukan liko Zoom ya, liko hibrid mungkin begitu ya. Yang mau ketemu di darat, kita janjian tempatnya di mana. Di saat yang sama kita juga tetap sorot supaya teman-teman yang di Batam, yang di tempat lain juga masih tetap bisa mengikuti insya Allah. Jadi di darat dan di udara semuanya kita gabungkan seperti itu. Insya Allah mungkin kedepannya begitu. Jadi pertanyaan tadi dari Bu Sri, insya Allah pahalanya sama karena dulu Rasulullah juga pernah menulis surat ya. Hanya saja adabnya lebih baik tidak disingkat-singkat. Apalagi sekarang dengan teknologi itu sangat mudah. Ada yang namanya predictive text ya. Teks yang bisa memprediksi tulisan kita. Apalagi kalau di Android itu kata yang sering kita ketik itu akan muncul di atas. Kita baru nulis ASS itu langsung dikasih suggest-nya ya, opsi. Menulis ini kan, nah kita langsung ketik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita tulis dengan sempurna. Atau mau tulis dengan bahasa Arab juga lebih bagus gitu ya. Melatih tangan kita untuk menulis bahasa Arab. Seperti itu mungkin Bu Sri, wallahu a'lam bishawab. Mangga silahkan Pak Muaz. Alhamdulillah, syukran jazakumullah atas jawabannya Ustadz, dan mudah-mudahan tadi kita juga bisa mengambil hikmahnya bahwa tadi ya menyampaikan salam baiknya memang bertemu, dan jika memang harus chat kita gunakan adab yang baik ya untuk bisa menyampaikannya secara sempurna insyaallah. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Utami ya, dan juga ini sedikit sama sepertinya nadanya dengan Bu Siti Hajar dari Tasikmalaya. Saya mungkin wakilkan bacanya dari Bu Utami dari Depok. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, jika di lingkungan kerja kita berteman dengan seseorang yang membuat kita tidak nyaman karena pembicaraan dan sikapnya terhadap kita yang suka berkomentar hal negatif, menyindir, dan menuntut kita sesuai dengan keinginannya. Sementara kita sudah berusaha sebaik mungkin bersikap baik tapi tetap tidak dihargai. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Likozum yang Allah muliakan ya. Kesabaran yang paling besar itu kita rasakan kalau sudah interaksi dengan sesama manusia, yang paling berat ya. Kalau dapat musibah kemudian bersabar, insya Allah kita kuat ya. Itu lebih ringan dibandingkan kesabaran kita bergesekan dengan sesama, apalagi dengan saudara, apalagi dengan orang dekat kita. Jadi ini bahasa Al-Quran sebetulnya ya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kalau saya tidak salah begitu. Tolong nanti Pak Muaz, beliau ini hafiz 30 juz, nanti tolong saya dikoreksi ya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kata Allah, kami jadikan kalian itu satu dengan yang lainnya sebagai ujian. Apakah kalian bersabar? Kata Allah. Saya misalnya dengan keluarga, saya misalnya dengan teman, itu jadi salah satu ladang pahala kita, ladang pahala dari syukur kita, atau ladang pahala jadi sabar kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibu Utami, kadang kalau kita menuntut balasan dari orang lain, ya, ini kita bikin atau apa ya, gampang kecewa. Kalau kita menuntut sesuatu dari orang lain, kita pasti gampang kecewa. Kalau sikap kita dipengaruhi perbuatan orang lain, pasti gampang kecewa. Saya misalnya menyapa Bapak Arif, tapi Bapak Arif nggak merespon sapaan saya. Saya WA Pak Arif, Assalamualaikum. Pak Arif nggak menjawab ya. Saya pengen membangun komunikasi misalnya dengan Bapak Ibnu Hisham, Assalamualaikum Pak Hisham, tapi Pak Hishamnya nggak menjawab misalnya. Kalau saya menginginkan sesuatu dari Pak Hisham, menuntut balasan dari Pak Hisham, pasti saya kecewa. Moal dedeyeun saya sapa lagi Pak Arif dan Pak Hisham. Lihatin aja Pak Arif, Pak Hisham ya, kalau saya nggak direspon, lihatin aja. Mungkin begitu akhirnya. Tapi kalau niat kita
Saya beramal soleh itu hanya karena ingin dilihat oleh Allah, hanya ingin diapresiasi oleh Allah. Orang mau membalas, orang mau merespon, orang mau tidak merespon, bismillah saja. Jadi pada akhirnya semakin sesuatu itu karena Allah, semakin tenang hati kita, semakin konsisten perbuatan soleh kita, semakin lempeng kita dalam beramal. Saya sapa misalnya siapa di sini, Assalamualaikum, nggak ada yang membalas. Kalau kita tersenyum misalnya, saya tersenyum ke Bapak siapa di sini ya. Saya tersenyum misalnya ke Bapak Arianto di Depok, Masya Allah. Kalau saya tersenyum ke Bapak Arianto dan ternyata Pak Ariantonya nggak membalas senyum, kalau kalau yang saya inginkan itu balasan senyum dari Pak Arianto, mungkin saya sakit hati. Saya nggak akan senyum lagi ke beliau. Saya cari yang kalau saya senyum saya dibalas senyumnya. Tapi kalau senyum kita itu karena Allah, tabassumuka fi wajhi akhika sodako, saya cuma pengen sedekah saja. Saya nggak cari senyuman dari orang lain, lempeng saja. Ya, Bismillah, Bismillah. Mudah-mudahan itu jadi ladang pahala Bu Utami dan kita juga. Ya, yang kedua, mudah-mudahan kita makin lillah, makin ikhlas, makin tulus, makin tidak banyak mengharapkan sesuatu dari manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Pak Muassil. Baik, terima kasih Ustadz. Dan pertanyaan selanjutnya dari saya akan menyapa Muzaki Abdullah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana tanda Allah mencintai kita dan bagaimana menumbuhkan cinta kepada Allah? Jazakumullah khair. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Muzaki, ya, sahabat Muzaki dan semua sahabat Likozum yang Allah muliakan. Kata Nabi begini, kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, malaikat Jibril itu bakal dipanggil sama Allah, ya, laporan, dipanggil sama Allah ke Sidratul Muntaha, ke langit. Kemudian kata Allah ke malaikat Jibril, ya Jibril, fa inni uhibbu fulanan fa ahbibhu. Hei Jibril, saya mencintai si fulan, kamu juga harus cinta sama si fulan ya. Kalau Allah cinta, Allah itu ekspresikan. Kalau bahasa manusia ini ya, walillahil matsalul a'la. Allah itu kalau cinta kepada hambanya, Allah itu ekspresikan. Jadi mengekspresikan itu bukan hanya sunnah Rasulullah, tapi juga Allah seperti itu. Hei Jibril, saya cinta si fulan, kamu harus mencintai si fulan. Orang yang dicintai Allah pasti dicintai malaikat. Apa yang dilakukan Jibril? Turun, kemudian bikin pengumuman di langit. Dari langit 1 sampai langit 7, semua penghuni langit kemudian dapat memo, dapat pengumuman, dapat broadcast dari, kalau hari ini mungkin ya, kalau di langit pakai WA mungkin dapat broadcast WA. Hai penghuni langit, kata malaikat Jibril, fa innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Hai penduduk langit, Allah mencintai si fulan, kalian semua harus mencintai dia. Apa yang Allah cintai, kalian semua harus mencintai. Akhirnya penghuni langit mencintai si fulan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang kalau sudah dicintai oleh Allah, penghuni langit akan cinta. Bagaimana dengan penghuni bumi? Kata Nabi, thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi. Orang yang dicintai Allah itu kemudian akan diberikan qabul di muka bumi. Orang yang dicintai oleh Allah itu akan mudah diterima oleh orang soleh dimanapun dia berada. Ciri cinta kita atau ciri Allah mencintai kita, kalau kita ketemu orang soleh, kita gampang diterima keberadaannya oleh mereka. Kalau kita ketemu komunitas yang soleh, komunitas kebaikan, kita mudah diterima oleh mereka. Ketemu dengan ulama, ulama welcome kepada kita. Ketemu dengan kiai, kiai senang jumpa dengan kita. Ketemu dengan para huffaz, huffaz senang welcome, mereka menyambut kita. Ketemu dengan para asatif, ketemu dengan para habaib, mereka senang jumpa dengan kita. Thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Ini ciri kalau Allah sudah mencintai seseorang. Bagaimana kita mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala? Salah satunya, kata Rasulullah, orang yang banyak mendekat kepada Allah dengan perbuatan yang sunnah.
dengan yang sunnah. Kata Nabi, ada orang yang mengamalkan sesuatu yang wajib. Ada orang yang taqarrub kepada Allah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawa. Ada orang yang bertaqarrub kepada Allah dengan semua yang wajib. Dia amalkan semua yang wajib. Setelah yang wajib dia kerjakan, yang sunnah juga dia kerjakan. Dan kalau yang sunnah sudah dia kerjakan, maka Allah akan membalasnya dengan rasa cinta. Kenapa? Karena kalau yang wajib dikerjakan, boleh jadi motivasinya takut disiksa. Tapi kalau yang sunnah dikerjakan, nggak ada yang mengerjakan sunnah motivasinya takut disiksa. Tapi kalau mengerjakan yang sunnah, motivasinya itu karena pengen dapat cinta. Sehingga Allah membalas amalan sunnah dengan cintanya. Seperti itu mungkin Pak Muzaki, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, menyambung Ustadz, selanjutnya pertanyaan dari Bu Syarifah dari Aceh. Kemudian, apakah cinta Allah itu sama dengan ridho Allah, dan bagaimana kita mengetahui bahwa Allah ridho dengan yang kita lakukan? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Syarifah dari Aceh ya, Masya Allah, luar biasa. Di Aceh sekarang jam berapa? Sama ya, jam 9 juga. Sahabat Likozum yang Allah muliakan, cinta dengan ridho. Memang kalau bahasanya bahasa Indonesia ini kelihatannya mirip-mirip ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau cinta itu diterjemahkan, diartikan Rahman, rahmannya Allah, rahmatnya Allah, tentu berbeda dengan ridhonya Allah. Kenapa? Boleh jadi Allah itu memberi seseorang ya karena itu sudah jadi rezekinya, tapi Allah nggak ridho kepada orang yang sudah Allah beri. Contoh, Fir'aun itu dikasih kekuasaan, dikasih tapi nggak disayang. Qorun itu dikasih tapi nggak disayang. Namrud itu dikasih tapi nggak disayang. Jadi kalau kalau Allah ngasih itu belum tentu sayang. Tapi kalau Allah sayang, pasti Allah akan ngasih. Ya, walaupun ngasihnya nggak selalu di dunia, pasti akan dikasih nanti di akhirat. Nah, kalau mahabbah dengan ridho itu ada kemiripannya. Orang yang dicintai oleh Allah pasti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu mungkin Ibu Syarifah dan sahabat Likozum yang Allah muliakan. Mangga silahkan Pak Muas. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan tadi saling menyambung ya, tentang tadi cinta Allah seperti apa dan bagaimana Allah mencintai hambanya dan hambanya pun mencintai Allah seperti itu. Bahwa tadi disimpulkan jika Allah mencintai seseorang hambanya, ya hamba itu akan diterima oleh orang-orang yang Allah cintai seperti itu. Dan juga tadi bahwa ridho Allah itu bentukannya salah satunya adalah kasih sayang Allah seperti itu. Baik, ada yang raise hand begitu ya, sahabat kita dari Sumedang ya, kepada Butri ya, sudah raise hand. Oke, Butri sudah siap? Ya, terkejut Putri ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Putri, sudah siap? Unmute dulu boleh? Nggak bisa? Oke, ada kendala teknis ya sepertinya. Oke, kita coba dulu. Bisa dari sini. Oke, ya silakan Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf kalau agak ramai di sini, soalnya kebetulan lagi di luar. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, alhamdulillah terdengar. Jelas. Halo? Halo, terdengar Putri? Jelas. Oke, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sedikit mengulas tentang yang poin kedua, yaitu mencintai seseorang karena Allah gini. Kan setiap orang adalah pemimpin, baik itu pemimpin, minimalnya pemimpin untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang mungkin sering sekarang lagi hits tentang people pleaser.
Jadi people pleaser, jadi orang-orang yang tidak bisa untuk menolak permintaan orang lain. Entah itu dia sebagai pribadi, sebagai dirinya sendiri, sebagai pemimpin, atau sebagai orang yang ada di masyarakat gitu, Ustadz. Nah, Ustadz, bagaimana tanggapan? Jadi, karena saking sayangnya dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia tidak bisa untuk menyatakan menolak permintaan, walaupun dirinya sendiri memaksakan sebenarnya pada saat dia menyanggupi permintaannya itu. Nah, itu bagaimana, Ustadz? Lagi tentang people pleaser gitu. Hatur nuhun, Ustaz. Mangga. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Likozum yang Allah muliakan, ya. Ini tentang kemampuan berkata tidak, mungkin begitu ya, Bu Tri, yang saya tangkap ya. Jadi ada satu teori katanya, ya. Jangan pernah berkata tidak begitu ya dalam masalah pendidikan. Ini kita coba dari sisi yang lain, sisi yang berbeda. Jangan berkata jangan katanya, tapi cari dengan bahasa yang berbeda. Ternyata Allah mengabadikan sosok orang soleh yang memberi nasihat pertama. Justru nasihat pertamanya itu kata tidak. Saya yakin kita tahu ya, hafal kisahnya Luqmanul Hakim. Ternyata Luqmanul Hakim menasihati anaknya, kata pertama Luqmanul Hakim itu tidak. Wa idz qala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunai la la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya, wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, ananda, la, jangan, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita masuk ke agama Islam ini, ya, kalimat tauhid itu diawali dengan kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya, nggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dari kalimat la, baru setelah itu kalimat ya illallah, kalimat isbatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diajarkan dari awal tauhid dengan kalimat tidak, enggak, menurut saya enggak, menurut saya enggak, menurut saya enggak. Jadi kalau kita mulai dari kalimat tauhid, bahkan kalimat tauhid yang pertama adalah kalimat la, kalimat tidak. Luqman ketika menasihati anaknya, kalimat pertamanya juga kalimat la tusyrik billah. Sehingga ini saya kira jadi jadi renungan, jadi inspirasi bahwa kalimat tidak itu bukan kalimat yang aib, bukan kalimat yang harus dihindari gitu. Kalau memang tidak, ya tidak. Jangan karena rasa kita yang mungkin nggak enak, kemudian akhirnya kita nggak bisa bilang tidak. Ya. Ini menurut saya, Putri, ya. Sehingga mencoba membiasakan diri berkata enggak, tidak, tidak, ya. Kalau memang itu enggak sesuai dengan agama, tentunya enggak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ya, prinsip-prinsip kebenaran, kita bilang tidak, la. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama dan banyak ya contoh di sekitar kita juga yang biasa untuk mengucapkan kata tidak, ya, biasa untuk mengucapkan kata tidak. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin tanggapan saya, Putri. Mangga, barangkali mau ditanggapi lagi sama Putri, silahkan. Ditanggapi lagi. Jazakallah, Ustadz. Jadi memang kalau kita bersosial kan kadang banyak sekali ajak-ajakan dari teman-teman dan lain-lain gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga bingung untuk berkata tidak kalau diajak gitu ya. Tapi kalau memang ya itu
si people pleaser ini orang-orang yang selalu ngomong iya, dan kadang-kadang dia pun bisa untuk kesalahan orang lain juga kesalahan dia juga, apalagi sebagai seorang pemimpin gitu, Ustaz. Nah, itu agak memberatkan sebenarnya kalau iya benar, kalau misalnya terus-terus berkata iya terus gitu. Jadi hatur nuhun Ustaz. Mangga. Siap. Baik, alhamdulillah, semoga menjadi pencerahan buat kita bersama bahwa memang di antara kita tentang mencintai ini ada yang lepas mencintai, bahkan menjadi dilema gitu ya, kadang-kadang pada saat saling cintanya sampai agak segan atau sulit untuk mengatakan tidak seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita bersama. Selanjutnya pertanyaan masih di chatroom dan ini masih banyak juga antriannya, dan ini sepertinya akan menjadi pertanyaan terakhir. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang belum sempat terbahas pertanyaannya terkait tentang cinta. Tadi kita sudah membahas sebelumnya tentang ridho, tentang cinta. Mungkin bisa pertanyaan ini bisa menjadi penutup yang baik buat kita bersama. Dari Abu Qais di Bandung, izin bertanya Ustadz, kalau kita ingin tetap istiqomah mencintai Allah, sehingga hal-hal yang bisa mengurangi rasa cinta itu tidak mengurangi atau bahkan sampai menghilangkan cinta kita kepada Allah, bagaimana Ustadz? Terlebih zaman sekarang banyak sekali yang menjadi penghambat cinta kita kepada Allah. Baik, saya coba baca dulu ya, khawatir saya salah tangkap. Kalau kita ingin tetap istiqomah mencintai Allah sehingga hal-hal yang bisa mengurangi rasa cinta itu tidak mengurangi atau bahkan sampai menghilangkan cinta kita kepada Allah. Ya, Abu Qais dari Bandung. Ya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan seluruh teman-teman semua. Yang tadi disampaikan ya, disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu pengurang rasa cinta itu kemaksiatan kita, dosa-dosa kita. Ya, bukan berarti kita harus jadi malaikat. Kita bukan malaikat yang bisa bersih dari dosa. Bahkan boleh jadi yang banyak bicaranya paling banyak sebenarnya dosanya. Ya, yang lagi pegang mic ini sekarang boleh jadi paling banyak dosanya di antara partisipan semua, sahabat Likozum semua. Yang terbaik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling banyak bertaubatnya, paling banyak beristighfarnya, paling banyak memperbaiki kesalahannya. Di di surat Al-Mutaffifin ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ada orang-orang yang mahjub dari Allah, terhalang dari Allah karena hatinya tertutup ron. Ron itu noda hitam akibat perbuatan dosa. Satu dosa, satu titik hitam di hati, banyak dosa, banyak titik hitam di dalam hati, dan akhirnya hatinya kelam, gelap, dan tertutup, mahjub dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang paling istiqomah itu orang yang paling ikhlas dan orang yang paling banyak istighfar serta taubatnya. Kalau di surat Hud ya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa man taba ma'aka. Istiqomahlah engkau wahai Muhammad dengan orang yang senantiasa taubat denganmu. Allah perintahkan Nabi supaya istiqomah agar bareng-bareng dengan orang yang banyak taubatnya, orang yang banyak istighfarnya, orang yang banyak mengakui kesalahan dirinya. Sehingga mudah-mudahan ya, setiap hari kita menyisihkan waktu untuk istighfar, untuk taubat di sela-sela waktu kita, di sela-sela kesendirian kita. Malam hari selesai sholat, dalam perjalanan, lagi kerja, kita istighfar. Makin banyak istighfar kita, mudah-mudahan makin istiqomah kecintaan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Abu Qais. Mangga silahkan Pak Muaz. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustadz Nur Ihsan Junullah yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan kami sampaikan sahabat Likozum dimanapun berada, mohon maaf kami sampaikan untuk pertanyaan kita cukupkan sekian. Mohon maaf jika memang belum sempat kita bahaskan pertanyaan-pertanyaannya, dan terima kasih sudah bertanya
di kesempatan kali ini bagi Bu Tri tadi ya, dengan Abu Qais juga tadi Bapak Ibu yang lain sudah bertanya. Terima kasih. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tadi yang sudah bertanya itu menjadi wasilah pemahaman kita lebih dalam lagi tentang bagaimana mencintai Allah, bagaimana Allah mencintai kita, bagaimana cara kita menjaga cinta Allah kepada kita. Dan tadi pun Ustadz Nur Ihsan Jundullah sudah sampaikan gitu ya, satu contoh doa supaya kita meminta kepada Allah agar Allah mencintai kita, kita mencintai Allah, dan kita dicintai oleh orang yang mencintai Allah, seperti itu. Baik, dan inilah akhir kebersamaan kita. Tentang Liko Zoom ini kita akan jumpa lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya 2 pekan ke depan. Jadi Liko Zoom ini setiap pekan kedua dan pekan keempat, dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan jumpa di tanggal 22 November 2021. Silahkan untuk dijadwalkan kembali Bapak Ibu pertemuan kita, ajak lagi saudara dan keluarga sehingga kita bisa bersama-sama kembali untuk belajar mendalami Islam, seperti itu. Selanjutnya bahwa Liko Zoom ini kembali saya sampaikan bahwa disupport oleh AMNI dengan salah satu portal sedekah recehan.id, kemudian juga dengan Ma'had Quran Rabbani. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersinergis bersama untuk memberikan kebaikan. Untuk materi rekaman atau Liko Zoom bisa dilihat di channel YouTube Ustadz Nur Ihsan Jundullah, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kemudian terima kasih saya ucapkan tadi kepada Sedekah Recehan, AMNI, dan juga Ma'had Quran Rabbani. Dan bagi yang ingin mendapatkan info atau join grup WA Liko Zoom, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor 0877 1064 2638. Sekali lagi, bagi ingin bergabung di grup WA Liko Zoom bisa menghubungi nomor 0877 1064 2638. Insya Allah dari grup itu informasi-informasi tentang Liko Zoom dan lain sebagainya akan kita sampaikan di grup itu, seperti itu. Dan alhamdulillah telah sampailah perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nur Ihsan Jundullah menjadi hikmah bagi kita. Semakin dekatnya kita kepada Allah, semakin kita bisa merasakan manisnya iman, dan kita bisa memberikan kemanisan iman yang kita rasakan kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita. Akhir kalam, kita akan berdoa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Dipersilahkan Ustadz. Sahabat Liko Zoom yang Allah muliakan, sebelum kita tutup dengan doa, kita beristighfar. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni, yang menghalangi ijabah doanya mudah-mudahan disingkirkan dengan permohonan ampun kita ke Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Semakin mencintai kita dan kita pun semakin mencintai Allah dengan kajian-kajian ilmu dari guru-guru kita insyaallah. Semoga Allah istiqomahkan untuk terus beriman kepada Allah. Alhamdulillah kita tutup dengan baca alhamdulillah dan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muaz Fadilah undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kafiro kepada para donatur AMNI atas supportnya kepada para guru. Semoga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh para guru, tetapi untuk semua kalangan dimanapun berada. Dan kami berharap semoga kedepannya AMNI bisa menebar manfaat lebih luas lagi di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada AMNI yang sudah menyalurkan madu untuk guru sekolah Robani sebanyak 115 spesies madu. Semoga bisa menjadi jariah bagi para donatur dan juga bisa menjadi manfaat bagi guru-guru sekolah Robani sehingga selalu fit dalam mengajarnya. Hatur nuhun, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.